Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak adalah orang-orang yang tetap semangat ya, tetap bergairah di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan kita ya. Orang-orang yang tetap semangat, tetap bergairah dalam mengiring Tuhan. Ibu Bapak kalau kita lihat gitu ya, suka ada misalkan ada teman kita ya yang lagi ada mungkin ada pergumulan, terus ngechat gitu ya. Terus respon kita ngasih tahu gimana supaya mereka tetap semangat itu apa? Kasih gaskeun gitu ya, gaskeun gitu. Nah, artinya itu satu kondisi di mana supaya si orang tersebut itu ayo semangat gitu ya. Kalau Ibu Bapak lihat gitu ya, sifat dari gas itu bagaimana? Sifat dari gas itu siap untuk membakar, siap tetap untuk menyala. Nah itu jadi yang namanya gaskeun itu teh ayo semangat gitu. Nah ya sesuai dengan pesan pada minggu ini ya. Nah pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah jangan melepaskan kepercayaanmu ya. Diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-35 ya. Nah, saya mau membacakannya ya Ibu Bapak ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantimu ya. Nah, ini ayat yang mendasarinya. Ibu Bapak, kalau kita menjalani kehidupan mungkin ada saat-saatnya kita juga merasa yang namanya perjalanan itu perjalanan yang ringan gitu ya. Menyenangkan gitu ya. Tidak ada sesuatu yang menakutkan kita yang harus kita hadapi gitu, yang harus kita perjuangkan. Tetapi ada saat-saat juga ada waktu-waktu di mana kita harus menghadapi yang namanya permasalahan yang mengalami namanya tantangan, mungkin pergumulan yang begitu berat gitu ya. Begitu berat harus diperhadapkan kepada kita gitu ya. Nah, pesan Tuhan di sini dikatakan janganlah melepaskan kepercayaanmu. Jadi di sini dalam arti janganlah kita itu jadi kendor, jangan kita jadi tidak bersemangat gitu ya. Nah, mungkin kita udah doa mah udah gitu ya, pengharapan mah kepada Tuhan juga udah banyak gitu. Tapi rasanya ini kok masalah saya itu datangnya terus bertubi-tubi. Terus masalahnya itu tidak sepertinya nggak kunjung selesai gitu ya. Nah di titik seperti kayak begini Tuhan bilang jangan menyerah. Kalau Ibu Bapak tahu gitu ya, ada sebuah lagu gitu ya yang mengingatkan kepada kita apapun kondisi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada lagu yang mengatakan yang viral ya, yang suka pernah kita nyanyikan yang begini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Nah Ibu Bapak, jadi ini sebuah lagu yang liriknya itu bukan hanya sekedar lirik aja, tetapi ini adalah sebuah lagu yang menyatakan sebuah keputusan hati. Untuk apa? Untuk tetap percaya, untuk tetap semangat, untuk tetap berkata Tuhan itu tetap baik. Apapun kondisi yang sedang dialami. Mungkin ada yang sedang melayani, sedang menjalani pelayanan, mungkin dia sedang memberitakan Injil, ditolak. Mungkin juga ada yang diludahi. Nah, di titik seperti kayak begitu, kita harus tetap semangat, tetap bergairah untuk terus memberitakan Injil. Apapun mungkin itu sepertinya kok ditolak ya seperti kayak begini. Ada juga yang di dalam pengiringan kepada Tuhannya tidak melakukan dosa yang besar, enggak. Tetapi ada yang mulai melepaskan kepercayaannya, mulai udah enggak melayani lagi, udah kendor karena kecewa dengan
teman sepelayanannya kecewa dengan gembalanya. Itu ada dialami sama teman saya seperti kayak gitu. Udah saya nggak akan bergejala dulu, mau istirahat dulu. Ada juga yang udah mulai nggak bergairah lagi di dalam mengejar Tuhan. Karena apa? Karena kedagingannya lapar, ingin dipuaskan, merasa kepentingannya itu, keurusannya itu lebih penting daripada dia harus mengejar kepada Tuhan. Jadi ada berbagai ibu bapak, berbagai bentuk yang namanya tantangan pada iman kita untuk kita tetap bergairah. Nah, pesan Tuhan bagi kita dikatakan begini, bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita apapun kondisi yang kita hadapi, tetap pertahankan gairah pengiranganmu, pertahankan semangatmu, bahkan terus berjalan naik, tetap teguh. Nah, ibu bapak, kemarin kita sudah sama-sama terus belajar, kita boleh terus diingatkan, boleh terus diperlengkapi ya. Ada dua poin yang Bapak Gembala sampaikan kepada kita untuk kita menjaga iman kita dan kita jangan melepaskan kepercayaan kita. Yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah bangun daya juang, endurance, agar tidak menjadi orang percaya yang mudah menyerah. Jadi untuk seseorang punya endurance, daya tahan itu harus terus dilatih ya. Poin yang kedua adalah bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan diri kita. Let go, let God. Nah, pagi hari ini saya mau menambahkan lagi dari sisi yang lain. Bagaimana supaya kita belajar untuk menjaga iman kita. Dan kita mengapa tidak boleh melepaskan kepercayaan kita karena ada upah yang besar yang menantikan kita. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah bangun kesadaran bahwa waktu Tuhan terbatas ya. Diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-37. Saya mau membacakannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi ibu bapak, kalau kita melihat pada ayat ini bukan berbicara tentang waktu kita. Ini berbicara tentang waktunya Tuhan. Bukan ukuran manusia. Jadi ada waktunya manusia, tetapi ada waktunya Tuhan. Yang namanya itu kairos, di mana Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Dan di sini dikatakan bahwa ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan itu pasti akan datang. Nah, kita sama-sama akan belajar ibu bapak dalam pengertian bahwa Tuhan itu akan datang. Nah, ya, di sini dikatakan bahwa waktu Tuhan akan datang dia waktunya itu sangat sedikit sekali, bahkan sangat sedikit sekali waktunya itu. Jadi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan mau menyatakan dirinya itu, waktunya tidak pernah bisa kita duga. Bisa terjadi dengan secara tiba-tiba. Waktu Tuhan menyatakan dirinya, waktu Tuhan akan datang. Nah, sekarang kita sama-sama mungkin punya, kadang kita punya pengertian gini, oh kalau waktunya Tuhan datang itu nanti gitu ya. Tuhan datang itu nanti di awan-awan permai gitu ya. Kemudian akan menjemput umatnya, sesuatu yang sepertinya itu spektakuler gitu ya, sesuatu yang wah gitu. Nah, kita jangan sampai punya pemahaman seperti ini aja. Memang akan seperti kayak begitu. Tetapi di sini dikatakan bahwa Ia akan datang itu bisa dalam waktu yang sekejap. Tiba-tiba tidak pernah kita pikirkan pada waktu Tuhan datang untuk melawat seseorang, pada waktu Tuhan datang untuk memulihkan seseorang, pada waktu Tuhan datang untuk menyembuhkan seseorang, waktunya itu cepat sekali datang.
kita berpikirnya gini, aduh masalahnya seperti kayak begini, kapan ya Tuhan datangnya? Kayaknya masih lama deh. Pergumulan saya seperti kayak gini, gak pernah tahu Tuhan mau datangnya seperti menyembuhkan saya, memulihkan saya, gak pernah tahu. Jadi akhirnya kita cenderungnya gini, nyantai dululah, melepas dululah, membuat diri jadi tidak bergairah. Nah, kita harus menyadari waktunya Tuhan itu bisa datang secara tiba-tiba, Ibu Bapak. Dan yang Tuhan mau ketika Tuhan mau melawat seseorang, bisa bentuknya itu berbagai cara. Kalau Tuhan mau melawat seseorang, melakukan menjamah seseorang, mungkin pada seseorang dia mendengar firman Tuhan, bisa terjadi. Itu lawatan Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan datang. Mungkin pada waktu seseorang itu membaca firman Tuhan, disingkapkan. Wah, nah itu Tuhan datang artinya. Atau mungkin pada saat seseorang masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan, Tuhan meneguhkan. Nah itu pada waktu Tuhan berbicara, Tuhan sedang menyatakan dirinya, Ibu Bapak. Jadi bentuknya itu bisa berbeda-beda, dan saya percaya ketika Tuhan datang, yang Tuhan inginkan adalah bagian kita adalah kita menyadari, karena begitu terbatasnya waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu, bagian kita adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus bersiap-siap. Bukan artinya jadi kita enggak lah, capek lah, lemah, tidak bergairah. Yang Tuhan mau adalah seperti pesan-pesan waktu yang 2 minggu yang kemarin, ayo kita antisipasi, melakukan bagian kita. Jangan sampai ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, melawat umatnya, menjawab setiap doa yang kita gumulkan, kita sedang dalam keadaan tidak bergairah, kita sedang dalam keadaan tidak menanti-nantikan lagi. Nah, yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita dalam keadaan mengantisipasi, karena Tuhan selalu rindu untuk menyatakan perbuatannya, selalu rindu untuk menyatakan kuasanya. Antisipasi kemarin kita sama-sama belajar itu artinya anasonomi. Anasonomi. Artinya itu anasonomi itu bukan hanya kita berjaga-jaga, bersiap-siap aja, tetapi ada satu pengertian yang lebih dalam, yaitu pengertiannya adalah apa? Seperti seorang tentara yang siap ya untuk menantikan nih bakal ada terjadi sesuatu, apa yang terjadi. Siap untuk melakukan mandat. Dan tentara tersebut dalam kondisi pinggangnya itu terikat dengan ikat pinggang yang begitu kuat. Jadi bukan dalam kondisi dia sedang santai-santai, dalam kondisi dia tidak dalam keadaan sedang lemah. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama. Yang Tuhan mau adalah kita harus menyadari, Ibu Bapak, harus sadar bahwa kesempatan, waktunya daripada Tuhan itu sangat terbatas sekali, sangat singkat sekali. Persiapkan, yuk bawa diri kita untuk terus membara, semangat. Kalau kita tahu, dikatakan pernah tahu kan gini, momentum adalah antara kesempatan dan persiapan itu bertemu. Mujizat, ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan siap. Penyembuhan, pemulihan, Tuhan datang, kita dalam kondisi berkobar-kobar. Nah itu Ibu Bapak, ayo sama-sama Ibu Bapak sikapi apa yang sedang digumulkan, yang sedang diperhadapkan kepada kita. Yuk sadar, waktunya Tuhan untuk menyatakan dirinya itu tidak lama Ibu Bapak. Sebentar, sangat terbatas. Pakai Ibu Bapak setiap kesempatan, setiap momen-momen yang mungkin sepertinya kita itu udah enggak tahan. Tetapi Ibu Bapak, saya percaya sekali Tuhan juga tidak tahan untuk cepat-cepat nyatakan
dirinya untuk menyatakan kekuatannya, untuk menyatakan pemulihannya dalam kehidupan kita. Ya, poin yang pertama itu yang saya mau membagikannya. Jadi kita bangun kesadaran bahwa waktunya Tuhan itu terbatas ya. Nah, poin yang kedua adalah bangun komitmen untuk tetap setia. Ibu bapak, yang namanya komitmen itu adalah tetap setia adalah sebuah keputusan ya untuk tetap memilih Tuhan di atas segalanya. Waktu komitmen itu ada dilakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan dibuat menjadi kuat dan tidak menjadi goyah, ibu bapak. Nah, komitmen untuk tetap setia. Kalau waktu-waktu ini ya untuk kita menjalani kehidupan ya, banyak didapati orang yang baik mah banyak ibu bapak. Yang baik ya, yang suka memberi, yang ramah pada kita itu banyak ibu bapak. Tetapi di dalam Amsal dikatakan orang yang setia siapakah yang menemukannya? Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, orang yang menyebut dirinya tuh baik hati, wah saya mah suka menolong, banyak memberi, banyak membantu gitu ya. Enggak salah, itu bagus. Tetapi enggak cukup sampai di situ. Tuhan mau mencari orang yang setia. Karena setia itu tidak mudah. Nah, kalau kembali kita melihat pada latar belakang jemaat Ibrani ibu bapak ya. Jemaat Ibrani itu jemaat yang pernah setia. Bahkan waktu menghadapi tantangan, penganiayaan, hartanya mungkin dirampas, mungkin ada yang dipenjarakan. Mereka setia. Tetapi berjalan dengan seiringnya waktu, kesetiaannya itu mulai mengendor. Kita sama-sama baca dulu ya ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat ke-32 sampai yang ke-34 ya. Supaya kita sama-sama melihat ada gambaran ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Itu waktu dulu dikatakan, dulu kamu tuh setia loh. Ya penulis Ibrani dikatakan, dulu kamu setia. Dulu kamu waktu lagi dalam keadaan menderita gitu ya, bisa tetap sukacita, bisa tetap semangat. Tetapi sekarang bagaimana? Nah, jadi pada waktu itu diingatkan lagi, penulis mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali di ayat yang ke-39 dikatakan apa? Tetapi ya, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Jadi waktu dulu kamu setia ya, waktu dulu kamu setia, ingat kamu ya. Ingat identitas kamu lagi. Kamu bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Kamu bukan. Identitas kamu itu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu orang-orang yang bukan lemah. Tetapi kamu orang yang bergairah di dalam mengiring Tuhan. Jadi penulis sedang mengingatkan lagi. Untuk mereka itu tidak menjadi lemah. Tidak menjadi orang yang tidak punya gairah lagi untuk menantikan Tuhan. Kembali pada komitmen kamu untuk kalau dulu setia. Nah sekarang
kembali setia. Nah, kalau kita melihat pada kondisi sekarang, setia itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan Ibu Bapak. Tidak mudah mendapatkan orang yang setia. Dulu mungkin dia setia dengan Tuhan. Dulu mungkin dia setia dengan istrinya, dengan suaminya. Tapi sekarang belum tentu Ibu Bapak. Jadi sesuatu yang harus setia itu sesuatu yang memang harus terus dikerjakan, terus dilakukan. Karena apa? Firman Tuhan katakan setia adalah hasil dari buah roh. Itu berbicara tentang sebuah kualitas hati. Berbicara tentang kondisi kerohanian seseorang. Bagaimana dia terhubung, bagaimana dia dengan Tuhan untuk bisa tetap mengerjakan, untuk tetap bisa bertahan Ibu Bapak. Itu yang namanya setia. Nah, kita bisa lihat Ibu Bapak, setia itu memang tetap harus kita lakukan. Bukannya hanya satu kali saja, tidak, tetapi terus menerus dilakukan. Ya, kita sama-sama pernah tahu sebuah kisah dari seorang murid Tuhan. Namanya itu siapa Ibu Bapak? Yang dulu pernah komitmen, tetapi bisa berubah komitmennya, komitmen setianya. Yaitu siapa? Petrus. Petrus dulu, begitu berkobar-kobarnya. Tuhan, kalau orang lain tergoncang imannya, aku enggak akan pernah tergoncang. Kalau murid-murid yang lain meninggalkan, aku sama sekali tidak akan meninggalkan engkau walaupun aku harus mati. Di dalam Matius 26 ayat 33 sampai 35 dikatakan apa? Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat yang ke-35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau, sebab semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow, Ibu Bapak, keren banget pernyataan dari Petrus, begitu bergairah. Tetapi seiring dengan waktu, semangatnya ketika ada tantangan, ketika ada desakan, dia mulai ada sebuah ketakutan untuk tidak mau lagi berjalan ikut Tuhan. Untuk tidak lagi mau mengikut Tuhan, mulai melepaskan. Karena apa? Karena ada rasa takut Ibu Bapak. Jadi yang namanya setia itu, yang Tuhan penginkan itu bukan setianya di awal. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bisa mengawalinya, tetapi kita juga bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, itu yang namanya komitmen untuk setia. Bukan dengan kerasnya berkata-kata, Tuhan, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Bukan dengan kerasnya seseorang menyatakan dengan kata-katanya, tetapi sekeras dia mengaplikasikannya. Jadi bukan kerasnya seseorang untuk menyatakan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana dengan aplikasi di dalam kehidupannya Ibu Bapak. Nah, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak lewat pesan Tuhan ini. Ketika kita diingatkan, ayo sama-sama kita untuk tetap bergairah. Saya enggak pernah tahu mungkin kondisi Ibu Bapak sedang menghadapi apa. Mungkin tantangan berat yang sedang Ibu Bapak hadapi apa gitu ya. Tetapi saya mau mendorong setiap kita sama-sama, saya juga, untuk kita tetap ingat pada komitmen. Untuk tetap setia apapun, situasi apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita. Dan kita harus punya kesadaran, kemampuan untuk menyadari bahwa waktu yang daripada Tuhan itu sangat terbatas. Senantiasa menjadi orang yang terus berkobar-kobar mempersiapkan diri. Tuhan mau menyatakan dirinya dan kita, ketika Tuhan mau menyatakan dirinya, kita dalam keadaan siap dan tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.